Shalom. Shalom. Apa kabar pejuang Kristus? Tetap harus semangat. Apapun kondisi kita harus tetap semangat. Dan satu lagi, kita juga tetap harus bersuka cita. Letakkan masalah-masalah yang mungkin ada dalam kehidupan kita, bahkan lupakan. Kita akan masuk dalam kehidupan baru dengan dasar firman Tuhan. Amin. Saudara, bulan ini seharusnya tema tentang kasih itu ada sesuatu yang sangat besar. Saudara jangan remehkan, karena tema kasih ini memang yang paling luas, karena dari Kejadian sampai Wahyu itu ceritanya sama. Bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dunia dijadikan karena kasih Tuhan kepada kita. Pasangan hidup dijadikan Tuhan karena kasih-Nya Tuhan. Dia menciptakan alam semesta dengan begitu indahnya, itu juga karena kasih Tuhan. Bahkan manusia ketika jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi dan tetap memperjuangkan sampai pada titik di mana dia telah menyerahkan anak yang tunggal untuk menebus dosa manusia, dan itulah kasih yang terbesar. Karena itu jangan pernah melupakan ajaran kasih. Saudara perlu ketahui ada dua ajaran Yesus yang bersifat luhur dan agung. Dua ajaran Yesus yang bersifat luhur dan agung. Yang pertama adalah perintah agung. Perintah agung itu adalah tentang kasih ini yang terdapat di dalam semua Injil, keempat Injil. Dan juga yang kedua adalah amanat agung. Amanat agung ini memang yang secara spesifik ada di dua Injil sinoptik, yaitu Matius dan Markus. Tapi pada Injil-Injil yang lain secara tidak langsung juga menjelaskan tentang amanat agung. Karena itu kita harus perhatikan dua ajaran Yesus yang luhur dan agung ini. Perlu diketahui semuanya bersifat imperaktif. Saudara tahu imperaktif? Imperaktif itu adalah kewajiban dan bukan pilihan. Saya ulangi. Saling mengasihi dan amanat agung itu adalah kewajiban dan bukan pilihan. Nah, saudara mungkin mengenal istilah kurikulum dalam pelajaran sekolah. Ya, guru-guru sini mesti tahu. Kurikulum itu apa? Misalnya kurikulum itu apa? Oke, saya jelaskan. Kurikulum itu berasal dari kata bahasa Latin curricule, yang secara hurufiah berarti lintas lari. Kata dasarnya, secara hurufiah itu lintas lari. Tapi sesungguhnya dia punya maksud, pengertian kurikulum adalah sejumlah materi pelajaran yang harus dan wajib dikejar. Maka dikatakan lari. Jadi tidak bisa santai-santai. Itu harus. Sehingga mata pelajaran yang ada di kurikulum, kalau nilainya sampai 5, jelas gak lulus. Bahkan 5, berapa sudah gak lulus. Karena itu pelajaran termasuk kurikulum yang sifatnya imperatif, bukan pilihan. Nah, kita sendiri setuju kalau dikatakan kita ini juga menjalani pelajaran hidup, atau dikatakan dari hari ke hari kita ini sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan yang lulusnya itu nanti ketika bertemu dengan Yesus. Yesuslah yang menyatakan kita ini lulus enggaknya. Tapi dari hari ke hari kita menjalani, kalau kita bisa menjalani dua kurikulum ini dengan baik, pasti masuk surga. Ya. Karena di dalam dua ini terkandung juga semua isi Alkitab. Di mana karena iman kita akan diselamatkan. Dari dua kurikulum ini kita akan
yakin bahwa kita nanti akan bisa masuk ke surga. Dan pagi ini saya akan membahas salah satu kurikulumnya, yaitu tentang kasih, karena temanya bulan ini adalah saling mengasihi. Yang ayatnya kita sudah hafal karena saya ingin diulang-ulang. 1 Yohanes 3 ayat 11 dikatakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Mengapa dikatakan di sini sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya? Karena memang pelajaran utama itu adalah kasih sejak dari awalnya. Bahkan kalau kita lihat di ayat-ayat di atasnya, khususnya ayat 10 mengatakan inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ya, inilah tanda-tandanya anak-anak Allah dan anak iblis, yaitu setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jelas tuh ya. Saudaranya dimaksud ini utamanya saudara, tapi juga semua yang hadir di sini adalah saudara seiman. Atau di sini ada yang tidak saudara seiman? Angkat tangan. Semua saudara seiman. Jadi harus saling mengasihi, dan itu wajib. Tidak gampang. Makanya kita akan belajar lebih jauh ya tentang kasih sebagai salah satu kurikulum sekolah kehidupan kita. Kita sudah tadi sejak masuk sudah mengatakan kita semua merasakan kasih Tuhan. Kalau benar-benar ya kita bisa merasakan kasih Tuhan, ketika saudara tadi beribadah, menyanyi apapun, hati saudara pasti terpaut dengan Roh Kudus, akan bisa dikatakan klik dengan Tuhan. Dan kalau itu terhubung hati kita dengan Tuhan, luar biasa indahnya. Luar biasa apa yang bisa kita pujikan, dan kalau kita mendengarkan firman Tuhan, luar biasa kasihnya Tuhan akan bisa kita rasakan. Kasih atau mengasihi itu bukanlah sesuatu yang otomatis bisa kita lakukan. Ya. Kasih atau mengasihi itu bukan otomatis yang bisa kita lakukan. Kita sendiri aja bisa melakukan karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Kita dengan sesama kalau kita tidak atas perintah Tuhan, perintah agungnya, juga mungkin kita juga biasa-biasa saja. Tapi kalau kita perhatikan firman Tuhan, itu perintahnya dalam dan luas sekali. Sehingga sampai-sampai Tuhan mengatakan kita harus bisa mengasihi musuh kita. Padahal seperti katakan tadi, mengasihi saudara aja berat. Makanya kalau mengasihi saudara aja nggak bisa, itu hukumannya berat. Nanti akan ada ayat-ayat yang akhirnya terhubung ke sana. Nah, saudara, kita akan semakin sulit mengasihi. Dalam keadaan biasa gini aja, untuk mengasihi seseorang itu sesuatu yang sulit. Kita akan menjadi semakin sulit mengasihi orang ketika menghadapi orang yang mungkin tidak sama pendapatnya, menyinggung, menyakiti hati, sehingga ada dendam di dalam hati. Untuk mengasihi itu, mungkin kalau lewat mulut memang lidah tidak bertulang, gampang. Tapi kalau dari hati, wah itu perjuangan yang sangat berat. Tapi harus kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa menetralkan itu. Dan pagi ini kita akan belajar tentang kasih dari satu perikop yang saudara semua sudah pasti mengenal dan pernah membahasnya, yaitu di 1 Korintus 13 ayatnya juga 1-13. Saya tidak akan baca seluruhnya, tapi saya akan baca sesuai dengan poin-poin yang akan saya utarakan. 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3 sampai 10 sebetulnya. Ya, yang saya bahas sampai dengan ayat 10.
dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 10, saya menemukan ada 3 poin dasar yang harus kita ketahui tentang kasih ini, supaya kita bisa melakukannya dengan setia. Langsung saja, yang pertama kita akan poin dasar di sana adalah pentingnya kasih. Kalau kita baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 3, saya bacakan, saudara menyimaknya sambil memperhatikan. 1 Korintus. Bentar. 1 Korintus pasal 1 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Dengan arti kata, walaupun kita ini misalnya sebagai seorang pelayan Tuhan, pemberita firman, pandai berbahasa manusia, bahkan berbahasa malaikat. Saya tidak miliki maksudnya bahasa malaikat ini apa. Tapi itu menunjukkan sesuatu yang sudah begitu luar biasanya dalam pelayanan ya. Tetapi jika di dalamnya hanya formalitas, tidak ada kasih, dikatakan seperti gong yang gemerincing. Sebentar terdengar, disapu angin, hilang, tidak ada bekasnya. Begitu pentingnya kasih sampai dikatakan seperti itu. Kita saat ini, selanjutnya ya, saya sampai 3 dulu ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ya, sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali enggak berguna. Kita bisa melihat, makanya jangan pernah tergiur dengan seorang yang sukses dalam pelayanannya. Dipakai Tuhan luar biasa. Kalau tidak ada kasih di dalamnya, dikatakan di sini enggak berguna. Nah, kebetulan tadi malam saya mendengarkan dalam persekutuan keluarga saya setiap malam secara virtual. Adik saya menyaksikan seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, terkenal sebagai seorang pendoa, dikenal sana sini sehingga sering dimintai tolong untuk mendoakan seseorang. Pada suatu waktu orang-orang di kantornya adik saya jadi kaget setengah mati karena suaminya ini bekerja di kantor itu dan istrinya ini sepertinya enggak percaya. Tidak tahu karena urusan apa, rame. Kata-katanya sudah tidak bisa saya katakan, padahal dia seorang pendoa yang luar biasa. Seperti ini maksudnya. Sehebat apapun tidak berguna. Lah kalau orang aja nggak menilai seperti itu ketika menghadap Yesus, tidak salah Matius 7 ayat 22, 23. Ya itu seperti itu. Itu membuat saya juga akhirnya merinding. Harus hati-hati sekali. Jangan sampai kita seperti itu. Bahkan ayat 3 dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya walaupun kita sudah mengorbankan keuangan kita, mengorbankan harga diri, mengorbankan waktu, bahkan dikatakan sampai mengorbankan jiwa, tapi kalau tidak ada kasih, sia-sia. Ya, jadi begitu pentingnya kasih. Kalau kita baca 3 ayat ini, jangan sepelekan kasih. Terus berusaha setiap hari. Dan itu tidak gampang. Karena kehidupan kita sehari-hari pasti ada kadang-kadang gesekan-gesekan. Dari gesekan yang kecil sampai dengan gesekan yang besar. Kadang-kadang sampai tersinggung harga dirinya.
selisih paham, masing-masing mempertahankan pendapatnya, sehingga akhirnya terjadi perselisihan. Oleh karena itu obatnya cuma satu, ampuni dan kasihi. Itu tidak gampang. Tapi ingat, Bapak sendiri sudah mengingatkan, kalau kamu nggak bisa ngampuni, apalagi dikatakan seorang yang membenci saudaranya itu adalah pembunuh. Kalau kita tidak nyadari seperti itu, kita tidak akan bisa menikmati kasih yang dari Tuhan itu. Kasih yang benar-benar rela berkorban, rela apapun juga. Dan itu berat. Sekarang kita seperti kita ketahui bahwa intisari pelajaran Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu adalah kasih. Kita saat ini tidak dituntut untuk hidup menurut hukum Taurat ya. Bangsa Israel dulu dituntut untuk hidup di dalam hukum Taurat. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, kulit ganti kulit. Itu adalah hukum Taurat. Coba dilihat di Galatia 5 ayat 4. Galatia 5 ayat 4, saudara cuma lihat aja untuk mempersingkat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kita yang hidup pada zaman sekarang, bukan zaman perjanjian lama ya. Kalau zaman perjanjian lama betul. Kalau kita yang sekarang ini hidup di zaman sekarang, terus mempermasalahkan kebenaran hukum Taurat, berarti kamu hidup di luar kasih karunia. Kenapa? Karena orang yang melakukan hukum Taurat, menuntut hukum Taurat, diadilinya juga berdasarkan hukum Taurat. Pertanyaannya, ada enggak orang bisa selamat dari penghukuman hukum Taurat? Enggak ada. Termasuk, ini saudara yang kaget ya, mungkin para nabi semua di zaman perjanjian lama. Tapi kenapa dia berkenan? Ada saatnya di mana dikatakan Yesus menginjil ketika 3 hari itu. Jangan bilang kok bisa 3 hari ya, Tuhan itu bisa segala-galanya. Pokok kalau kita diadili berdasarkan hukum Taurat, tidak ada satupun yang selamat. Tapi bersyukur karena kematian Kristus di atas kayu salib, standar hukum kita adalah kasih karunia. Asal kita mau bertobat, walaupun dosanya merah seperti kirmisi, akan diubah menjadi putih seperti salju. Itu luar biasa loh. Itu benar-benar hukum kasih karunia itu luar biasa. Yang luar biasa itu Yesus. Karena kita tidak akan bisa melakukan seperti itu. Kalau tidak ada Yesus yang memberikan contoh seperti itu, di zaman ini sulit untuk mencari orang yang bisa berkorban sampai yang mungkin saya rasa tidak akan pada zaman dahulu, zaman perjanjian lama bisa dilakukan. Seperti contoh yang banyak juga sering saya saksikan, di mana pembunuh yang diampuni. Kita juga bisa bagaimana ketika dihina tapi tetap tidak marah, bahkan mengasihi. Itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan memberikan contoh, dan itulah hukum kasih karunia. Hukum Taurat menekankan perbuatan. Ya, ini bedanya. Hukum Taurat itu menekankan perbuatan. Sehingga nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi hukum kasih karunia menekankan motivasi. Ya, saya ulangi. Hukum kasih karunia menekankan motivasi. Kita bisa saja melakukan perbuatan atau peraturan keagamaan. Tapi bila semua itu dilakukan tanpa motivasi kasih, seperti dikatakan, sia-sia. Jadi kasih ini megang peranan untuk kita ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena memang perintah agungnya seperti itu. Kita harus saling mengasihi. Bahkan Paulus memberikan penekanan tentang kasih ini nanti di ayat ke-13. Bahwa di antara ketiga hal yang besar yang perlu kita lakukan, yaitu apa? Iman, pengharapan, kasih. Dikatakan yang paling besar kasih. Karena untuk bisa beriman tanpa kasih nggak bisa.
Untuk bisa berharap tanpa kasih nggak bisa. Kuncinya justru yang di belakang. Dan itu Tuhan tekankan. Seorang yang bernama Jonathan Swift, penulis buku sindiran Gulliver Travel atau petualangan Gulliver ya, pernah mengatakan, kita mempunyai banyak agama untuk membuat kita saling membenci dan bukannya untuk membuat kita saling mengasihi. Ya, orang banyak membuat agama bukannya untuk saling mengasihi tapi saling membenci. Tidak usah tuding sana sini. Sesama orang Kristen semakin banyak membuat sinode, bukan saling mengasihi, malah saling membenci. Benar? Saudara bisa tahu? Karena nanti ada yang kalau ada satu yang lebih menonjol, itu sesat, ada ini, teologi kemakmuran atau apa, wah macam-macam. Makanya kita jangan terpancang dengan sinode juga. Yang penting buku pedoman kita ini, Injil. Karena kadang-kadang kita bisa terseret dengan sentimen sinode. Saya pernah dia pernah disindir. Gereja apa itu alat ciamik katanya. Saya sedih lihat, kenapa kamu lihat nama sinodenya? Itu kan hanya untuk membedakan sinode ini dengan sinode itu, yang tujuannya seharusnya satu tujuan. Dari denominasi manapun kita harus saling mengasihi. Makanya saya bersyukur Tuhan tuh naruh saya itu jadi seorang penginjil. Saya membedakan firman ke berbagai-bagai denominasi, walaupun hanya sebagian kecil. Di situ saya akan mendapat banyak pengalaman di sana. Jadi kita harus jangan pandang itu. Dan jangan kita juga saling mengagung-agungkan GAP Mojosari. Bukan. Agungkan Tuhan Yesus. Saudara bisa banggakan, GAP terkenal dengan persaudaraannya, saling mengasihi. Itu ciamik. Benar-benar gereja ala ciamik. Ya, sekedar guru aja. Makanya kita harus menganggap kekristenan itu adalah bagaimana kita bisa melakukan ajaran Kristus yang benar lewat hubungan intim dan pengenalan dengan Tuhan itu. Carilah perkenanan Tuhan dengan sedekat mungkin hubungan dengan Tuhan. Saudara harus belajar, saya pun belajar. Setiap kali mau melayani, Tuhan kasih ono tahu aku ini, peneguhan dan pencerahan. Aku setiap kali kebingungan dan tidak berani. Jangan-jangan nanti apa yang saya sampaikan itu ada yang tersindir atau apa. Saya selalu berusaha untuk semurni mungkin, saudara ya. Benar. Bahkan saya sering ngomong sama istri saya ini bingung juga, berat. Kalau bicara kasih, otomatis itu masih banyak yang kena. Kenanya kena firman loh ya. Nggak usah saudara, saya dulu kena kok. Bicara kasih itu membuat orang gampang munafik. Apa munafik? Tanya Pak Gem. Ya makanya kita harus berusaha bagaimana berhubungan Tuhan itu semakin intim. Bagaimana mengenal Tuhan sampai ke dalam hatinya. Sehingga seperti pujian mengatakan, sampai hatiku seirama dengan hati Tuhan. Bisa enggak? Itu kejar. Pujian yang saya masih ingat pertama kali saya nyanyikan, saya dapat dari sebuah gereja, saya minta tolong Pak Rudiartono, waktu itu masih ingat Pak Rudiartono? Tuhan, ku berikan semuanya. Wah, kalau nyanyi lagu itu kadang-kadang saya tersentuh. Tubuh jiwa roh serahkan. Sampai hati kita itu bisa seirama dengan hatinya. Barulah kita bisa mengasihi atau saling mengasihi. Itu yang pertama. Yang pertama adalah pentingnya kasih. Sekarang yang kedua, kita perlu pengertian kasih. Kalau tadi kita berbicara pentingnya kasih dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, sekarang kita belajar pengertian kasih dari ayat 4 sampai dengan ayat 7 dari
1 Korintus 13. Saya bacakan untuk saudara. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudara, kalau kita tadi kurikulum pertama kita berbicara tentang pentingnya kasih yang mendorong kita untuk berorientasi akan kasih. Pentingnya kasih mendorong kita untuk berorientasi tentang kasih. Tetapi kurikulum yang kedua mendorong kita untuk menghayati makna arti kasih. Ya, tadi pentingnya, sekarang itu kita menghayati makna kasih atau pengertian kasih yang sedalam-dalamnya itu bagaimana. Itu perlu kita selidiki, perlu kita hayati supaya kita bisa melakukan, dan ketika kita melakukan dampaknya itu akan kelihatan. Karena sering-sering kita ini berusaha untuk mengasihi, ngomong kita ini mengasihi, tapi dampaknya tidak pernah kelihatan. Karena apa? Karena mungkin pengertian kasih kita ini kurang. Dan saat ini kita belajar pentingnya kasih. Kata kasih dalam ayat ini jelas diterjemahkan dalam bahasa Yunani apa? Agapao atau agape. Jelas itu. Di mana sebelumnya dari ini penjelasan ini, kata agape itu jarang digunakan. Sebelumnya kata yang jarang dipakai. Istilah kasih yang sebelumnya dipakai adalah eros atau cinta birahi, storge atau cinta bersama keluarga, philia atau cinta persahabatan, yang kerap dikaitkan dengan timbal balik sesama. Ya. Timbal balik, mengasihi dengan timbal balik, itu bukan kasih apa-apa. Kalau kita mengasihi dengan mengharapkan kita dapat kembalian, itu kasihnya hanya sebatas pertemanan mungkin. Dan selanjutnya di sini dijelaskan oleh Paulus. Paulus itu menjelaskan pengertian dari kasih ilahi. Kasih ilahi adalah sebagai berikut. Di sini dikatakan kasih itu sabar. Ya, kasih itu sabar. Paulus tidak sembarang meletakkan kata sabar. Paulus meletakkan kata sabar di depan itu dengan maksud menganalogikan bahwa sabar itu adalah, kalau mobil adalah bumper depan. Sudah mengerti? Sabar itu bumper depan. Yang ketika kita menjalani kehidupan, dia ada di paling depan. Kalau yang satu ini tidak bisa menahan, udah semuanya buyar. Jadi Paulus meletakkan di depan, kasih itu sabar. Nah, kesabaran dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah makrotumeo. Makrotumeo ini artinya sabar yang besar, bukan sabar yang kecil, atau mengulur-ulur waktu. Jadi sabar yang tidak cepet-cepetan pokoknya. Sabar dengan mengulur-ulur waktu sampai sejauh bisa diulur. Kadang-kadang mengelus-elus dada, ambil nafas panjang. Saya ini paling lemah dengan kesabaran. Jujur saya katakan. Cuma saya terus belajar, setiap kali habis marah itu getunnya setengah mati. Jangan sampai dituruti ya. Mangkel terus dituruti terus sampai inting-inting orang yang bikin mangkel. Jangan seperti itu. Mangkel boleh, ya sudahlah. Saya nggak bisa nahan, Tuhan ampuni. Saya akan lupakan itu. Cuma masalahnya kadang-kadang yang menjadi lawan kita nggak bisa melupakan. Ya Pak ya? Ya, bila perlu kita minta maaf. Jadi
kesabaran itu benar-benar harus, kalau kita bukan orang yang sabar, harus diusahakan sekuat tenaga, sekuat hati kita untuk menahan. Atau paling tidak seperti firman Tuhan katakan, boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Itu sering disinggung oleh Pak Tio itu. Karena Pak Tio juga mungkin sama dengan saya, gak sabaran. Dia sudah berhasil menguasai, mungkin saya kalah. Kata ini sering digambarkan dengan kiasan seperti air yang membutuhkan waktu lama untuk mendidih. Seperti air yang mendidih, pastilah faktor utama yang membuat air mendidih adalah intensitas atau besarnya panas api. Ya. Yang membuat air itu cepat masak itu tergantung dari intensitas panas itu sehingga bisa masak. Kalau intensitasnya bisa ditekan, tadi saya katakan marah ya marah, tapi cepat dihilangkan, diturunkan, nggak panas-panas airnya, bahkan kembali dingin. Gambarannya seperti itu. Ya, jadi saudara supaya bisa gambaran. Jadi oke lah, kadang-kadang namanya kelepasan. Saya sering itu rasanya hati itu gelo gitu ya, getun juga. Kenapa saya kok gampang marah ini? Sehingga kadang-kadang, tapi secepat itulah kita juga minta ampun sama Tuhan. Secepat itu kita menurunkan intensitas kemarahan kita sehingga tidak menjadi mendidih. Ya, gambarnya seperti itu. Jadi bukan faktor panci atau jenis kompornya. Jadi tidak tergantung dari masalahnya itu gede atau cilik. Tidak tergantung dari kondisi hati kita ini loh. Intensitas panasnya itu masih terus tinggi atau kita sudah berhasil mendinginkan. Itu yang membuat air itu nanti mendidih atau enggak. Jelas ya gambaran ini ya. Jadi bukan karena jenis kompor, bukan karena siapa yang membuat kita seperti itu, bukan karena masalah apa yang membuat kita marah. Sebetulnya bukan karena itu. Tapi bagaimana diri kita ini menekan intensitas panas itu. Sehingga enggak jadi marah yang berkepanjangan. Jadi faktor marah tidak tergantung besar atau macamnya masalah, tetapi dari penerimaan hati kita ini lambat atau cepat marah. Makanya Yakobus mengatakan, hendaklah cepat mendengar, tapi lambat. Ini salah satu cara untuk menekan intensitas panas dalam tubuh kita. Tapi biasanya seiring biasanya. Udah kalau marah ini langsung cepat ngomong. Yang keluar adalah mungkin bahasa planet yang keluar nanti. Hati-hati. Untuk yang itu, untuk bahasa yang sampai kasar itu bisa dikatakan saya mending. Tapi ingat, ada orang-orang yang sering kelepasan. Itu saya katakan jangan sampai keluar kata-kata itu. Karena kalau itu terbiasa, saya melihat ketika orang mengeluarkan itu, atau bahasa Jawanya meso, itu nikmatnya bukan main di telinga dia. Tapi di telinga kita itu sesuatu yang gatal. Seperti menyengat telinga. Jadi jangan biasakan itu. Karena itu yang mengundang kita untuk mendidihkan atau menaikkan kemarahan kita. Yang selanjutnya adalah kasih itu murah hati. Ayat 4b ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dalam bahasa aslinya kemurahan hati itu adalah kresteomai. Yang akar katanya adalah krestos, yang artinya bak dalam pengertian kualitas moral atau kemurahan atau keramahan. Jadi kita ini harus menjaga bagaimana kita ini bisa bersikap ramah, murah hati, bahasa Jawanya tidak tegaan, enggak tegoan. Sehingga ada orang sedikit membutuhkan tanpa diperintah, kita memberi. Jadi keseluruhan artinya mengacu pada perbuatan yang berguna dan berjasa sesuai tujuannya.
Sifat murah hati memang ditandai dengan suka memberi. Tetapi orang yang murah hati haruslah memastikan apa yang diberinya mendatangkan kebaikan, jangan sebaliknya. Ya, saya kadang-kadang setuju orang pokok sudah tak kasih ya sudah. Tapi kita memberi itu tujuan kita adalah kebaikan. Kalau itu tidak menjadi sebuah kebaikan, kita ingatkan bila perlu ya sudah enggak usah diberi. Tapi kalau itu mendatangkan kebaikan, berilah. Yang selanjutnya adalah kasih itu tidak cemburu. Katakan tidak cemburu. Ketika Paulus berkata kasih itu tidak cemburu, pastilah Paulus ini menyadari bahwa kecemburuan itu selalu menimbulkan dampak yang buruk. Ketika dia mengatakan jangan cemburu, dia berarti tahu bahwa cemburu itu dampaknya nggak baik. Otomatis jadi kasih itu jangan sampai ada cemburu, karena kecemburuan ini bahaya sekali. Sehingga dikatakan di sini nanti kecemburuan itu di ayat yang lain mungkin seperti Kain membunuh Habil. Kain membunuh Habil itu karena cemburu. Otomatis tidak ada kasih namanya membunuh. Demikian juga ketika Yusuf dijual, itu juga akibat kecemburuan. Jadi kasih jangan cemburu. Demikian juga dengan Yesus. Kenapa Yesus itu dituntut dihukum mati? Jawabannya karena yang cemburu siapa? Ahli Taurat, orang Farisi. Karena pengadilan tinggi pun tidak bisa membuktikan Yesus itu salah dan layak dihukum mati, disalib. Tidak ada, tidak bisa membuktikan. Ya hanya karena satu ini, cemburu. Kalau itu bisa terjadi kepada Yesus, apalagi kepada kita, itu bisa terjadi. Makanya jangan pernah cemburu atau iri hati. Karena itu kalau dibiarkan, berkembangnya itu sama dengan penyakit kanker. Cepat sekali. Jangan iri dengan orang yang berhasil. Itu salah satunya juga cemburu. Orang Yahudi menggunakan satu kata untuk cemburu. Jadi bahasa yang dipakai di sini adalah kuana. Kuana itu artinya menjadi marah sekali. Jadi cemburu itu padahal bahasa aslinya itu marah sekali. Jadi cemburu itu bisa membuat orang itu marahnya bukan main. Marah sekali. Pemaknaannya ialah jangan sampai cemburu itu menjadikan kita marah hingga panas hati, kejam dan murka melanda. Coba kita lihat Amsal 27 ayat 4. Amsal 27 ayat 4 mengatakan panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Raja Salomo atau pengkhotbah, Raja Salomo mengatakan siapa yang dapat menahan cemburu. Jadi jangan sampai kita ini membiarkan cemburu itu menguasai hati kita. Kita harus sadar masing-masing itu berhak untuk berhasil. Masing-masing orang itu berhak untuk berhasil. Makanya sering saya katakan dan sering saya juga berusaha untuk ketika teman saya atau ketika saudara seiman saya, dia semakin berhasil dalam pelayanannya, hati saya itu senangnya bukan main. Ketika seseorang bisa bertobat mengalahkan dosa-dosanya, senang saya itu bukan main. Dan ini dibiasakan. Sehingga tidak akan muncul yang namanya cemburu. Karena cemburu ini membinasakan. Sangat-sangat berbahaya. Ya. Yang selanjutnya, kasih itu tidak bermegah dalam kesombongan. Kasih itu tidak bermegah dalam kesombongan. Ayat 4D di sana dikatakan, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak berpegah dan
Tidak bermegah dalam kesombongan. Bermegah dalam Kristus bukan hal yang salah. Jadi kalau kita mau bermegah, makanya saya katakan juga jangan sampai kita ini ketika kita berhasil, ketika kita dipakai Tuhan lebih, jangan sampai bermegah dari apa yang sudah bisa kita capai. Sehingga sering saya katakan kalau ada orang sepertinya saya katakan jangan sanjung saya, seperti yang menyanjung jangan. Nanti saya jatuh. Karena saya sadar tidak akan kuat itu. Sehingga tidak salah katakan sanjungan adalah teror. Jadi biarlah saudara kalau memang itu sesuatu yang membuat saudara senang, lakukan. Tidak usah muji saya. Kalau itu bisa dilakukan, saya yang akan kelihatan begitu senang ketika seseorang itu bisa berubah menuju kebaikan. Itu saya paling senang. Tapi saya akan sedih sekali kalau melihat orang itu tidak tambah naik, tapi dia tambah jatuh. Itu waduh, kadang-kadang aduh sayang. Apalagi orang itu ada seseorang punya potensial, itu sayang. Biarlah kita boleh bermegah, itu hanya bermegah di dalam Kristus. Perbedaannya antara kesombongan dan bermegah dalam Kristus itu tipis sekali. Karena banyak orang itu sering mengutarakan daftar pelayanannya seolah-olah dia itu ingin meninggikan Tuhan, tapi sesungguhnya dia mencuri kemuliaan itu tanpa kita sadari. Ini yang paling hati-hati kita jaga. Contohnya paling gampang, misalnya sekarang kita ini katakan seorang pelayan Tuhan, semakin banyak undangan ke sana kemari, semakin padatnya. Kadang-kadang kita itu kalau datang itu yang biasanya tadi sebelum dimulai ibadah udah datangnya mulai ngepres. Dari ngepres mulai ke lebih. Dari lebih semakin dipakai Tuhan, datangnya mau firman. Saya itu nggak malu, istri saya juga tahu. Saya datang itu ke gereja yang saya layani itu bahkan kadang jemaatnya belum datang. Jemaatnya masih 1-2, saya udah datang. Hanya karena mungkin kadang salah jalan atau apa, saya kadang terlambat. Pernah itu ini itu juga pernah. Apalagi pernah salah jalan. Jalan yang saya bayang ke sana, kesasar, di sana sudah memperpanjang pujian sampai setengah jam. Begitu saya masuk, silakan Pak. Tapi itu bukan saya sengaja. Jadi kita harus benar-benar bisa merendahkan diri dan memposisikan bagaimanapun kita ini hanya seorang budak. Budaknya dari orang yang memberi kita pelayanan. Jangan punya merasa, dia butuhkan saya. Sehingga pernah satu kali, entah pernah saya ceritakan atau enggak, saya diundang satu gereja, itu sudah jelas-jelas undangannya. Ketika saya sampai di sana, ternyata ada pembicara lain dengan timnya. Perang di hati ini. Kalau nuruti panas hati seperti tadi, bemper kesabaran saya kurang, langsung ambil tas pulang. Saya tunggu sampai selesai, saya ikuti. Bahkan akhirnya dapat berkat juga, karena itu waktu itu orang bawa bingkisan. Dapat juga. Karena bagaimanapun saya seorang pelayan, dia nggak pakai ya sudah. Itu urusannya dia, bukan urusan saya. Berusahalah seperti itu saudara. Kalau toh nanti kita ini dipercaya Tuhan, kemudian terjadi yang seperti itu, ya siap-siap aja. Ingat, kita ini cuma pelayan, kita ini cuma budak. Jangan pernah nyombongkan diri. Selanjutnya, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Ayat selanjutnya ya pokoknya. Nah, tidak sopan kata Yunani berbunyi askemoneo, yang menunjuk pada satu perilaku yang memalukan dan membawa aib. Ya, jangan sampai kita ini melakukan yang tidak sopan. Karena perlakuan tidak sopan tanpa kita sadari itu adalah sesuatu yang memalukan. Sopan santun itu dalam bahasa Inggris adalah courteous. Benar ya? Kalau salah, salahkan.
Korteus. Di mana akar katanya adalah court. Apa court? Court itu berarti istana. Jadi kata dalam bahasa Inggris ini bagus sekali. Korteus itu berarti sopan santun itu kita melakukan sesuatu. Ketika kita akan melakukan sesuatu, kita harus jaga perilaku sikap kita itu seperti orang-orang yang di istana. Istana itu ketat sekali. Kita bisa melihat menantu kerajaan Inggris bisa sampai keluar dari kerajaan, bahkan diusir keluar dari kerajaan karena tidak bisa melakukan aturan sopan santun di kerajaan. Sehingga makanya kita itu juga harus, kita ini nantinya juga akan masuk kerajaan surga. Kerajaan surga punya etika, punya sopan santun. Kita harus membiasakan diri untuk sopan santun, sopan pada orang sebagai calon pewaris kerajaan surga. Kalau enggak, sama dengan, saya lupa namanya banyak ya, termasuk Lady Di, diusir keluar, karena enggak bisa melakukan sopan santun tata cara di kerajaan. Jangan sampai kita naik, tapi beda caranya. Kalau kita sudah masuk kerajaan surga itu sudah terscreening, tersaring betul. Tidak mungkin seperti kerajaan Inggris bisa masuk akhirnya dia keluar. Tidak. Kalau masuk kerajaan surga baru di muka pintu udah didepak. Lebih tragis. Jadi jangan sampai kita melakukan yang tidak sopan. Kita harus jaga sopan santun di dalam bermasyarakat, juga di dalam bertutur kata. Makanya saya sering katakan kalau kadang-kadang kita duduk-duduk, makan bersama, bergurau, kemudian mulai ada kata-kata yang menyerempet-rempet, segera stop. Saya berusaha untuk seperti itu. Jangan malah dinikmati guyonan. Nah, sehingga saya akan mengusahakan untuk peka sekali dengan hal yang seperti itu. Karena itu sangat berbahaya bagi saya dan saya tahu saya tidak bisa menahan. Saya juga lemah. Lebih baik stop. Sehingga kalau ngomong seperti itu langsung katakan ngomong yang lain aja. Atau bahasa Jawa ngomong silioai. Untuk menjaga yang seperti itu. Kata-kata tidak sopan. Karena itu bukan tata cara kerajaan surga. Sepele tapi itu berbahaya. Selanjutnya, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ungkapan Paulus ini artinya tidak mengingat-ingat daftar kesalahan orang lain. Ya, jangan menyimpan kesalahan orang lain itu tidak mengingat-ingat. Bukannya lupa, melupakan, enggak. Jangan terlalu kita ini merasa pede untuk bisa melupakan kesalahan orang. Bisa lewat waktunya agak panjang. Tapi biarlah kita itu belajar untuk tidak mengingat-ingat. Karena kalau kita tidak mengingat-ingat, ujung-ujungnya adalah lupa. Pasti itu. Kalau kita biasa tidak mengingat kesalahan orang, lupa. Sehingga kadang-kadang ada orang minta maaf, kenapa ya aku tidak tahu. Kamu punya salah apa saya nggak tahu. Itu yang baik. Jadi jangan pernah mengingat-ingat kesalahan orang. Tapi ingat-ingatlah kesalahan kita pada orang lain. Ya. Ini sebagai rem kita. Ingat kita ini pernah bersalah apa terhadap orang lain supaya tidak terulang dalam kehidupan kita, baik kepada orang itu maupun pada orang lain. Ingat-ingat, aku pernah bersalah seperti ini. Itu sesuatu yang memalukan. Saya pun pernah melakukan seperti itu. Sampai hari ini saya ingat itu. Sampai hari ini dan saya terlalu, akhirnya ketika saya ingat, aduh memalukan saya. Itu ingat-ingat supaya nanti dalam kasus yang lain jangan sampai terjadi lagi. Tapi kalau kesalahan orang, wah lupakan aja. Itu sampah. Sampah untuk bukan untuk disimpan ya. Jadikan barang antik. Loh, ada loh. Benar loh. Itu dan banyak loh saya kasih tahu. Kesalahan orang lain itu diinting-inting. Ditaruh di hatinya yang paling dalam, disimpan baik-baik, jadi barang antik.
Begitu ada sedikit yang, ya tuh dulu tuh gini, muncul terus di sini. Itu tidak akan bisa melupakan itu. Itu berarti mengingat-ingat. Itu kalau tidak Tuhan yang hapus, susah. Adik saya pun masih ada sisa-sisa seperti itu, dan ketika saya setiap kali mengingatkan dia mesti adu mulut rame. Akhirnya kadang-kadang saya pikir, aduh, saya tak tambah, saya belum punya selah bagaimana untuk bisa memberi dia tahu dia dengan kasih. Ini sulit. Karena orang seperti itu begitu dia satu omongan langsung keluar semua sampahnya terhadap orang tersebut. Makanya jangan sampai kita menyimpan sampah. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Kita tidak usah ingat-ingat. Kalau kita ingat-ingat maka kita menjadi pemarah atau mudah marah. Sehingga urusan lain pun ketika kita ingat itu, orang yang tidak berurusan dengan dia jadi itu kena marah. Jadi lebih baik kita jangan ingat-ingat itu. Selanjutnya, kasih itu bersukaria karena kebenaran. Kasih itu bersukaria karena kebenaran. Jadi senang ketika orang melakukan kebenaran. Tapi benci ketika orang itu melakukan sesuatu yang curang. Ada sebuah kisah, ini contoh. Ada seorang pedagang yang dalam persaingannya menjatuhkan harga pasar untuk meningkatkan omset penjualannya yang berakibat pesaingnya gulung tikar. Ketika dia ditanya tanpa perasaan bersalah, dia malah berkata, ini bisnis, Bung. Alasannya seperti itu, ini bisnis, Bung. Tapi sengaja dia menjatuhkan harga untuk orang lain itu supaya dia bisa jual. Jawabannya enteng, ini bisnis, Bung. Yang seperti itu Tuhan tidak berkenan. Kasih bukanlah menghancurkan, melainkan membangun. Ya. Kalau kasih itu menghancurkan, itu bukan kasih. Kasih itu selalu membangun. Kita lihat 1 Korintus 8 ayat 1. Tentang daging persembahan, beralah kita tahu. Kita semua punya pengetahuan. Pengetahuan demikian buat orang jadi sombong. Tetapi kasih membangun. Ya. Kadang-kadang kita mempermasalahkan tentang daging persembahan berhala. Seolah menghakimi, enggak boleh seperti itu. Dia kejar yang itunya. Tapi dia lupa sesuatu. Dia merasa sombong dengan apa yang dia ketahui. Merasa sombong dengan apa yang dia lakukan. Seperti orang Farisi. Nah, seperti orang Farisi itulah yang Tuhan maksud, itu tidak membangun, tapi bahkan menjatuhkan. Sehingga kita bisa lihat, saya juga heran, sepanjang perjalanan pelayanan Yesus, sepertinya yang namanya orang Farisi dengan Yesus itu seperti Tom dan Jerry. Selalu terus bertentangan, karena Tuhan paling gak senang yang seperti itu. Kita jangan menggunakan ajaran kebenaran itu untuk menghakimi orang. Ya, saya ulangi, jangan kita menggunakan ajaran kebenaran itu untuk menghakimi orang dan merasa dirinya benar. Itu paling dibenci oleh Tuhan, sehingga sampai Tuhan mengatakan terkutuklah. Wah, ini sesuatu yang berat. Sampai dikatakan Tuhan terkutuklah. Nah, ada sebuah contoh, ada seorang teman yang bersedia berdusta kepada suami temannya. Ya, ada seorang teman yang berdusta kepada suami temannya, perempuan nih maksudnya. Ketika temannya itu selingkuh dengan orang. Istrinya temannya ngomong, "Oh enggak, temanmu semalam ada sama aku. Dia pergi bersama aku, padahal malam itu dia pergi dengan selingkuhannya." Itu bukan kasih. Ya, itu bukan kasih. Sehingga kita bisa lihat di ayat 7 ya, ayat 7 di sana. 1 Korintus 13 tadi.
Ia menutupi segala sesuatu. Perhatikan, ini penting. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang saya garis bawahi adalah ia menutupi segala sesuatu. Sekarang kita bandingkan dengan 1 Yohanes 2 ayat 10. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ya. Jadi kasih itu hidupnya hidup di dalam terang. Sementara yang tadi itu kasih yang diberikan itu dalam kegelapan. Jadi itu bukan itu maksudnya menutupi segala sesuatu. Kasih itu tetap hidupnya di dalam terang. Kalau kita lihat ayat 11-nya, ini ngeri. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jangan sampai kita membenci saudara. Gampangnya sudah saudara seiman lah. Apalagi kalau saudara sampai itu saudara yang ada hubungan darah. Jangan membenci. Karena dikatakan ia tidak tahu kemana ia pergi. Maksudnya ia nggak akan pernah tahu apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan adalah benar semua. Karena apa? Matanya. Butanya bukan buta secara fisik loh itu. Buta apa? Hatinya udah buta. Dan itu sulit. Kalau matanya buta dikasih tahu ini dia percaya. Tapi kalau buta itu hatinya, nggak akan ada yang bisa ngasih petunjuk. Selain Roh Kudus dan firman Tuhan. Nggak akan percaya. Dia akan mengatakan dirinya itu adalah benar. Ini bahaya. Nah ini tadi dibandingkan tadi ya. Maksudnya kasih menutupi segala sesuatu itu. Kalau kita lihat tadi di ayat 11 kasih tadi yang dipakai adalah kasih agape. Sedang di ayat 11 ini dikatakan tapi barang siapa dia membenci itu menggunakan kata miseo. Miseo bukan miso ya. Miseo. Miseo ini artinya mengejar dengan rasa benci atau jijik. Mengejar dengan rasa benci atau jijik. Bayang no. Ketika dia disakiti orang, dia terus mengejar itu. Mengejarnya dengan rasa benci dan jijik. Sehingga dikatakan bahasa Jawa jember kiwer-kiwer. Pernah dengar ya? Jangan sampai seperti itu loh saudara. Itu aduh. Kalau saya bilang kasihan sekali. Jangan sampai itu terjadi seperti itu. Kita ini harus saling mengasihi, apalagi yang namanya saudara. Semua bisa salah. Semua bisa salah, termasuk saya sering salah bahkan. Tapi lah kita belajar tetap mengasihi, karena itulah yang akan bisa menutup banyak dosa. Petrus sendiri, ya di samping tadi dikatakan Yohanes ada, Paulus ada sudah ngomong ya, di Korintus, di Yohanes, Petrus sendiri di 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Karena maksudnya kasih itu kan lawannya benci ya. Kita harus tahu ini sengaja di-crosskan dengan benci. Ketika kita benci, dosanya itu sudah begitu banyaknya. Ketika benci, banyak dosa yang bisa kita lakukan. Lah, kalau kita mengasihi sebagai lawannya, itu akan banyak mencegah dosa. Jadi banyak menutupi dosa. Maksudnya seperti itu. Dan perlu digarisbawahi, kasih menutupi segala sesuatu itu artinya
tidak mengingat-ingat atau tidak dipengaruhi oleh kesalahan atau kejahatan yang pernah diperbuat orang lain kepada kita. Jadi tidak mengingat-ingat seperti dikatakan. Tidak mengingat kesalahan. Dilupakan. Menghapus suatu hal yang gak mungkin. Karena apa? Kadang-kadang itu bisa muncul. Tapi kalau tidak mengingat dan kita bisa dalam kondisi seperti itu sudah mencegah banyak dosa. Sekarang yang ketiga, dasar yang ketiga, yang terakhir. Kalau tadi pentingnya kasih, yang kedua adalah pengertian kasih, yang ketiga adalah kita harus tahu keabadian kasih. Kasih itu abadi. Ayat 8-13 dari 1 Korintus 13 tadi. Di sana mengatakan, kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya. Ketika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Sama dengan sekolah kehidupan kita. Kalau toh kita ini nantinya tidak lulus dalam kriteria Yesus, karena saya katakan tidak ada seorang pun yang bisa lulus kalau dilihat dari perbuatan manusia. Jadi kalau dasar kehidupan kita ini yang diperhitungkan adalah perbuatan kehidupan kita selama hidup, tidak ada satupun yang lulus. Makanya dikatakan tadi, yang tidak sempurna itu ketika bertemu yang sempurna, karena kasih karunia lagi-lagi jadi sempurna. Jelas saudara? Jadi jangan pernah menganggap diri kita ini sudah baik, betul. Tidak. Bahkan dikatakan kesalahan kita seperti kain kotor. Kain kotor itu gombal, dari seorang pun yang mau lihat tak ada. Udah kotor, bau lagi. Makanya kita terus berusaha untuk mengejar kasih ini. Inilah kurikulum yang harus kita jalani. Jangan sampai nilai kita itu di bawah standarnya Yesus. Saya tidak bilang angka, jangan sampai nilai kita, nilai kasih kita ini di bawah standarnya Yesus. Kita tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemurah. Tapi juga ada standarnya, karena Allah itu adil dan benar. Berusahalah untuk kita bisa saling mengasihi. Karena semua dari yang katakan ini adalah sesuai dengan tema hukum kasih tentang sesama. Tidak berbicara tentang kasih kita pada Tuhan. Yang saya bicarakan ini tadi sepanjang ini adalah kasih kita kepada sesama, yaitu saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati.